modelnya kayak gitu. Dia bentuknya pita bow gitu. Aku masih merasa aneh memakai velvet lipis. Memakai lip product yang velvet. Biasanya aku agak glossy. Hari ini tentu saja aku akan main lagi sama temen aku. Temen aku banyak guys, jadi jadwal mainnya banyak. Oh, thank you giftnya. Coba Kak Moki. Udah juga janjian sama teman aku. Yang ini dari sebelum bulan ini, berarti bulan kemarin. Aku merasa aneh aku pakai lip product yang velvet, biasanya agak glossy. Padat banget. Iya, besok aku juga mau pergi lagi. Jangan sedih. Jadi aku punya teman sekolah, terus teman kuliah, terus habis itu teman yang hobinya sama. Kalau sama teman yang hobinya sama kayaknya udah ketemu deh kemarin. Hobinya sama itu tentang musik ya, tentang musik. Kemarin aku makan dan jajan banyak banget guys. Baru sampai kita makan gyudon namanya kalau nggak salah, lupa aku. Habis itu makan cheesecake sama minum latte. Terus habis itu kita pindah lagi, kita minum matcha. Terus habis itu kita ada makan fried chicken juga sama french fries. Terus minum raspberry tea. Sampai aku nggak pernah ngomong kayak gini kan aku sama dulu juga suka makanan manis ya aslinya. Terus kalau misal keluar sama Onil atau apa pasti jajan makanan manis. Ini sampai aku bilang sepertinya aku udah cukup makanan manis hari ini. Wow, tidak pernah terpikirkan di otakku bahwa aku akan ngomong kayak gitu guys. Tadi aku bingung aku mau pakai kacamata atau enggak. Tadi tuh mata aku yang sebelah kiri sini agak sakit ya, nggak tahu kenapa. Kayaknya pas aku cuci muka kena cep gitu.
perih jadinya. Kacamata untuk protection, tapi aku nggak tahu, belum bisa menentukan. Apa nggak usah ya, apa too much ya kalau pakai kacamata ya. Udah pakai kalung, terus pakai anting, terus rambutnya juga udah sangat amat wavy. Tapi kalau mataku dikedipin masih agak perih. Bingung ya, udahlah, mungkin nanti kita akan menemukan jawabannya nanti ya. Kayaknya ini luka luar deh, soalnya yang perih tuh agak di kelopak sini kan. Kalau dikedipin sakit. Kayaknya tadi aku lagi cuci muka terus kena tangan atau gimana. Aku kurang tahu. Sebenarnya sejujurnya hari ini aku juga nggak tahu mau pakai baju apa ya, jadinya berakhir dengan aku memakai kaos hitam dan juga celana jeansnya warnanya grey gitu kan, baju hitam sama celananya grey. Udah kayak sorry my friend, thank you Kak Sipen, sorry my friend. Tapi aku make up terus juga rambutnya ditata dengan sebaik mungkin, jadi terlihat amat sangat seperti rapi, tapi padahal nggak rapi banget, enggak. Casual sih sebenarnya. Aku bingung pakai baju apa guys, kenapa ya bingung terus. Thank you Kak AM. Mungkin kita tambahkan aksesoris ya kawan-kawan tuh, jadi aku rasa lumayan cukup persiapan. Cuma tadi aku bingung antara mau pakai kacamata face reflect enggak mau pakai kacamata atau enggak. Dari kemarin suara aku tuh kadang agak serak dikit, cuma ya udahlah ya kawan-kawan. Ini seperti biasa kita setel playlist ini ya, hashtag sangat suka bersama bibir yang telah dicuri. Jadi ini looping aja, 2 lagu dan 2 instrumental. Berangkatnya masih nanti sih, masih agak lama. Ini kita pakai cahaya natural dari matahari ya, ini
ini ada di sebelah sini mataharinya, jadi bayangannya dari sini. Liburan aku isinya bersosialisasi guys. Ada yang bilang spill liburan, isinya kemarin aku bersosialisasi sama keluarga, terus kemarin aku bersosialisasi bersama teman, terus ini juga hari ini bersosialisasi lagi bersama teman tapi beda teman. Besok juga ada lagi acaranya, tenang aja, karena selama berkegiatan di JKT48 aku merasa aku harus fokus buat JKT48, jadi agak sulit ya bertemu dengan teman aku. Jadinya kalau misalnya ada waktu aku spend time untuk mereka. Wes, thank you Kak Pito. Terus aku ngerasa aku walaupun introvert ya, tapi aku tuh introvertnya cuma 60%, jadi 60% introvert kayaknya bahkan kurang dari 60%, mungkin 55% atau berapa gitu terakhir aku lihat. Terus ekstrovertnya 40% lebih. Terus aku tuh kalau ke teman karena udah ngerasa deket, jadi aku merasa mereka bukan orang asing yang bakal membuat sosial energiku habis gitu. Aku sering guys, nih TMI aja ya, aku dulu setiap pulang sekolah, jadi pulang sekolah aku kan udah sore, dari SMP sampai SMA aku setiap pulang sekolah aku selalu pulangnya main sama temen aku setiap hari, bener-bener setiap hari. Main ke rumah temen aku atau enggak jajan. Thank you Kak Vito. Jadi sebenarnya aku juga bingung ya, kalau misalnya kalian melihat aku kayak gitu pasti introvert 90%. Sebenarnya karena aku nggak pernah kasih tahu aja ke kalian kalau misalnya aku lagi main sama temen aku, karena kan aku takut kayak privasi teman aku, bagaimana dia memandang privasi dia kan. Aku nggak tahu apakah dia akan suka attention yang diberikan, tidak gitu guys. Jadi aku nggak pernah kasih tahu kalau misalnya aku main sama temen aku, dan aku pikir sebenarnya itu juga menurut aku bukan suatu dampak yang besar ya untuk kalian. Jadinya biasanya yang aku kasih tahu ya seputar JKT dan teman-teman aku di JKT. Tapi aku selalu dari dulu tuh introvert sih. Cuman ya udah, aku ngerasa temen itu bukan seseorang yang bisa menghabiskan sosial energi aku. Kan kalau di JKT juga ketemunya temen lagi kan, temen member. Jadi kalau sama mereka sebenarnya sosial energi aku nggak habis. Mungkin yang bakalan habis thank you Kak Pipo itu kalau misalnya baru ketemu, baru kenalan, atau orang-orang yang emang belum terlalu dekat dengan aku gitu. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya ada introvert yang mungkin bersama teman energi sosialnya tetap habis, aku nggak tahu. Ini siaran ulang. Iya, ini siaran ulang. Going out, yes. Aku abis ini mau ketemu temen aku, temen
SMA. Aku udah temenan lama banget berarti sama dia guys. Aku SMA udah berapa tahun lalu. Aku kelahiran 2001, aku SMA-nya delapan tahun. ...2000 berapa sih aku lupa loh aku. Terima kasih Kak Gora, thank you. Ya mungkin 7-8 tahun kali ya. Misalnya sekarang aku kan umurnya 23 mau masuk 24, waktu itu aku oh ya 7-8 tahunan. 7-8 tahun. Yes, thank you Kak Gora. 7-8 tahun yang lalu. Oh iya benar. Pokoknya waktu aku masuk JKT itu aku umurnya 16 mau 17. Waktu itu aku kelas 2 SMA. Iya 8 tahun lalu berarti. Gak bisa kurang ya, nanti aku tanya atasan aku dulu ya. Aku nggak ketemu satu SMA guys, aku cuma mau ketemu satu orang temen aku doang. Nah temennya temen SMA, bukan teman-teman yang dulu bersama-sama semua orang. Kok bisa tetap deket? Iya ya, aku tuh bingung kok bisa tetap deket. Tapi aku sering sih, maksudnya ketemu sama dia setahun 2 kali. Setahun sekali. Rajin live gini gitu dari bulan lalu gak sih kawan-kawan? Menurut aku itu sering sih, karena kan kalian libur setahun aja berapa kali guys kalau misalnya kerja yang libur panjang? Bisa dihitung pakai jari kan, cuman hari raya atau enggak libur akhir tahun, kecuali kalian ngambil cuti. Misalnya itu ada setahun liburnya 3 kali ya, bukan 3 hari aku ngomongnya, 3 kali ya. Berarti kalau misalnya ketemu temennya 2 kali itu termasuk banyak dong, itu udah 2/3. Soalnya kan ketemunya bisanya pas aku libur sama dia juga libur, kan kerjanya beda jadi jadwalnya juga beda, terus susah cocokin jadwalnya. Terus pasti kan kita juga mau ketemu keluarga, apalagi maksudnya misalnya aku gitu kan, jadwal liburnya dibagi dengan bertemu keluarga,
bertemu dengan teman, bertemu dengan teman yang lainnya. Aku biasanya satu kali setahun gitu kan, ada yang lebih sedih lagi. Semangat yang liburnya 1 kali setahun. Jadi bersyukur kawan-kawan. Thank you Kak Kokoyo. Emang hidup tuh sebenarnya tentang bersyukur. Kalau menurut aku 2 aja banyak, berarti aku sudah amat sangat melebihi dengan thank you Kak Syafiq, thank you. Tadi aku mau ngomong kayak melebihi apa yang aku inginkan. Aku merasa itu banyak dan bersyukur gitu guys. Jod ada in theater, nggak tahu guys, aku bukan Jod. Tadi ada yang nanyain apa tuh, kelewat ya komen. Apa ya tadi? Oh ya, kemarin kan kita ngomongin MBTI aku INTP guys. Kemana ada yang nebak ISFJ apa? INFP, ada yang nebak INFP. Setelah semua hal yang aku ngomongin dengan sangat amati, ternyata masih ada yang menilai dengan F. Oke. Sama kayak Freya kamu. Iya, aku sama kayak Freya. Waktu itu kita pernah semalaman ngobrol sampai pagi, sampai kita sarapan. Habis itu baru kita tidur. Terus sebenarnya cara berpikir kita mirip, cuman kadang tuh outcome-nya yang beda. Kayak apa yang kita lakuin itu agak berbeda, cuman sebenarnya cara berpikir aku sama dia tuh mirip gitu. MBTI aku kok berubah-ubah ya, nggak apa-apa guys. Aku dulu juga pernah INFP waktu kecil, waktu sebelum aku di JKT lama. Awal-awal aku di JKT setahun pertama sampai satu tahun pertama atau 1 tahun 1 tahun pertama mungkin sampai tahun berikutnya. Terus berikutnya lagi aku menjadi INTP guys. Emang dunia ini merubah seseorang. Aku awalnya bener-bener feeling banget kan. Jadi kalau F itu feeling, kalau T itu thinking. Awalnya bener-bener sangat amat feeling guys. Perasaanku yang sangat amat halus itu lama-lama aku pikir, oh sepertinya di dunia ini nggak bisa nih pakai hati, kita pakai otak. Jadilah aku berubah jadi T guys. Aku benar-benar sangat amat thinking dan sangat amat realistis sekarang. Dunia ini kalau kita kasih hati, mereka mintanya jantung guys. Aku sebagai orang yang tadinya feeling terus berubah jadi thinking gara-gara dunia ini, gara-gara dunia ini semua salah dunia. Ya emang kan balik lagi kita harus banyak-banyak bersyukur ya.
kalau aku jadinya thinking kan semua jadi lebih mudah, lebih simple. Otak aku juga jadinya lebih sering berpikir. Terus kemana ada yang nebak juga INTJ. Nah cuman aku belakangnya tuh nggak J, karena biasanya yang bedain INTP sama INTJ itu, kalau INTP yang belakangnya P itu dia cuma dipikirin doang, dikerjainnya nanti. Jadi dia mikir banyak, terus nanti aja dulu gitu, atau aku kerjain hal lain dulu. Nah kalau misalnya INTJ tuh dia mikir terus habis itu langsung dikerjain, langsung dibikin rundownnya. Nah kalau INTP enggak, itu guys perbedaan gampangnya ya. Maksudnya ada perjelasan yang lebih dalam lagi, tapi aku biasanya bedainnya kayak gitu. Tapi kadang aku ngerasa aku nggak cocok sama INTJ gitu. Aku nggak cocok sama yang depannya I sama S, IS, terus belakangnya apa gitu. Kadang-kadang aku kalau ketemu orang yang S, aku agak bingung dengan cara dia berpikir. Aku sampai kayak pernah ada aku beda banget cara berpikirnya sama orang itu. Langsung aku tanyain, kamu MBTI-nya S ya? Terus dia bilang iya. Pantes. Tapi maksudnya bukan yang kita nggak cocok atau nggak bisa ngobrol gimana ya, lebih ke cara pemikirannya beda sama aku. Terus kalau belakangnya TJ juga, T sama J itu aku ngerasa kamu rajin banget gitu. Misalnya yang kita pikirin tuh sama, tapi nanti kita lakuinnya bisa beda banget. Dan itu aku ngerasa kayaknya agak sulit kalau misalnya kita kerja kelompok atau apa. Aku SK nggak apa-apa, kan aku cuma bilang bukannya kita nggak bisa temenan atau apa, cara berpikirnya beda sama aku ngerasanya gitu. Komenku nggak muncul. Iya nggak muncul komenmu. Tapi aku pakai itu biasanya cuman emang ya udah buat seru-seruan aja sih. Aku nggak kayak sampai menjudge orang atau apa. Thank you Kak Njuseo. Tadi mau baca komen yang mana, aku lagi scroll. Temenan kan nggak ditentukan oleh MBTI. Iya, FYI guys, dulu kan aku maksudnya nggak dulu ya, maksudnya sampai sekarang kan temenan sama D kan. D itu dia, aku lupa dia ES atau IS, dia S guys. Pas tahu aku langsung pantes. Maksudnya aku masih berteman kan buktinya sama dia. Tapi kadang kalau misalnya kita mau selesain satu masalah, kita lagi cari solusi atau apa gitu, terus pemikiran aku sama dia tuh beda banget. Jadi tapi kan kita temenan. INTP kebanyakan mikir. Iya guys, kebanyakan mikir. Jujur li. Oh yang dimaksud tadi Day. Enggak guys, aku juga pernah ada ketemu satu orang, bukan Day. Terus aku tanya, kita ngobrol, terus pokoknya
obrolan kita tuh sebenarnya nyambung, cuman ya itu cara berpikirnya beda. Terus aku nanya, kamu S ya, udah tengahnya S belakangnya J. Wah, terus aku langsung kayak semangat kamu. Gak ngerti kah bahas bubur diaduk apa enggak aja ya, ganti-gantian ya kan, ada yang aku bahas tapi ada yang ngerti, nanti aku bahas hal yang lain. Aku nggak, aku ISFJ kak ya, maksudnya itu aku bersama orang itu aku juga tetap bisa ngobrol guys, bersama S dan J aku bisa ngobrol, cuman aku ngerasa cara pikirnya emang beda gitu. Kadang aku juga suka ngomongin film ataupun bola ataupun apa, kan juga ada yang nggak ngerti kan, tapi kan aku nggak terus-terusan bahas itu juga. Jadi kan MBTI kayaknya kayak yang kemarin emang ngomongin, tapi itu pas udahan mau abis, kayak kemarin juga belum obrolin. Jadi emang topiknya ganti-gantian, tenang aja, tenangin diri kalian. Tapi aku nggak tahu, aku juga kan bukan pro tentang ini ya, ini sepenglihatan aku dan apa yang aku rasakan. Kalau bubur diaduk atau bubur nggak diaduk, aku yang penting aku makan bubur sih guys, itu nggak terlalu ngaruh dengan kehidupan perbuburan aku. Dan aku ngerasa orang yang bertengkar karena hal itu, aku ngerasa kayak udah tenangin diri kalian, udah makan aja itu buburnya. Kapan mana tuh? Terus aku makasih ya giftnya Kak Septi. Tadi mau baca yang mana lupa. Tes IQ aja guys, aku udah lama nggak tes IQ, aku lupa terakhir tes IQ kayaknya aku masih sekolah deh. Aku lupa IQ-nya berapa. Suka mie ayam atau bubur? Aku suka dua-duanya guys, aku suka dua-duanya. Cara merawat rambut, aku pakai hair tonic, aku pakai conditioner buat bagian sininya, sama shampoo. Kalau shampoo biasanya lebih ke kulit kepala, sama buat bersihin residu hairspray. Hair tonic biasanya lebih ke akar rambut. Kalau conditioner biasanya pakainya di sini kawan-kawan. Itu. Tapi akhir-akhir ini rambut aku agak lagi kurang sehat. Ya, terlihat sehat kok, aman-aman saja. Kaget suka mie ayam bakso. Biasanya aku kalau mie ayam pangsit. Sehat-sehat rambut kita, iya bener guys, ini dia
terlalu didoakan deh. Ini tuh udah dirawat, masalahnya usahanya udah ada, tinggal meminta sama Tuhan ya. Usahanya udah sangat ada, kan usaha dibarengi dengan doa. Kayaknya emang dia udah harus didoain. Tips mengatur keuangan. Mengatur keuangan maksudnya pengeluaran, tabungan gitu-gitu ya. Aku biasanya nggak ada tipsnya sih, aku cuma mencoba menjalankan sebisa mungkin. Aku juga ada tabungan, aku punya 2 tabungan, 3 tabungan. 3 tabungan. Satu itu ngomongnya apa, uang dingin ya, kalau misalnya masih bisa kita ambil. Ngomongnya apa sih guys, udahlah ngomongnya pakai bahasa yang sekiranya aku ngerti aja. Jadi ada 1 tabungan ini buat darurat sama bisa aku ambil. Jadi aku taruhnya nggak di tempat yang nggak bisa aku ambil. Kalau misal kalian bingung, emang ada tempat yang nggak bisa diambil? Sebenarnya semuanya bisa diambil, cuman jangka waktunya. Kalau ini itu bisa cepet, kayak langsung transfer. Nah kalau ini ada aku taruh deposit gitu kan. Jadi kalau misalnya deposit itu cairinnya butuh notice beberapa hari gitu, dan butuh konfirmasi gitu maksudnya seperti itu. Terus ada lagi 1 buat nabung jajan. Nabung jajan tuh misalnya buat nabung tiket konser, atau misalnya buat nabung misalnya mau beli HP baru, atau misalnya mau beli kacamata baru. Kacamata FYI itu lumayan ya harganya, aku juga kaget ya gitu guys. Kan banyak ya nabungnya, aku juga kadang bingung, aduh ini isi tabungan yang ini dulu apa yang ini dulu ya. Tapi biasanya yang deposito itu aku udah planningnya, misalnya aku harus taruh segini lagi untuk 6 bulan atau 1 tahun ke depan gitu guys. Terus mungkin itu tipsnya kali ya. Kacamata -8 lensanya doang udah 4 juta, kaget ya kan? Ya guys, kacamata itu pricey guys. Jadi kalau misalnya waktu itu hilang 1 ya, sakit hati ya. Jadi mungkin tipsnya kalian harus siapkan beberapa tabungan untuk dipisah-pisah. Jadi jangan cuma 1. Belum frame-nya, iya frame-nya juga mahal. Ini juga frame, aduh. Terus biasanya kalian harus tahu per bulan itu kalian butuh berapa untuk ongkos, untuk makan, untuk jajan, dan tidak lupa juga biaya tidak terduga. Kayak gitu guys. Pusing kalau ngomong. Pusing kalau ya aduh guys, real.
untuk ngidol, iya untuk ngidol juga hobi masuknya. Ya semangat semua orang yang sedang menabung, sedang mencari uang. Ya semoga semua hal yang kalian lakukan lah dilancarkan. Ada yang komen lebaran naik 2 kilo, ya ampun semangat. Aku dari kemarin padahal makan terus ya, cuman untungnya banget, puji syukur ya, wah berat aku stabil sih guys. This one of the factor of being a growing up kids, iya kan, real. Aku kacamata aku yang aku punya cuma 2 guys. Yang satu yang frame-nya transparan abu-abu, yang satu yang kemarin-kemarin aku makannya lagi banyak padahal. Kayaknya gara-gara geraknya juga banyak, pikirannya juga banyak. Jadi imbang. Mana sekarang lagi di berat ideal yang aku inginkan. Tadi pagi banget aku timbang. Aku udah dari tahun lalu kayaknya, udah 1 tahun atau 2 tahunan aku always setiap hari nimbang guys. Dan nimbangnya itu selalu pagi hari habis bangun tidur. Jadi kan itu kata orang itu berat badan yang sebenarnya gitu di saat itu gitu. Katanya, aku sih percaya aja. The most accurate too, ya kan? Ya kan? Kamu yang tipe yang cepat naik atau enggak? Aku sejujurnya enggak. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalnya aku kebanyakan makan manis atau mungkin sodium ya, pipinya, berat badannya normal. Aku juga bingung. Jadi sepertinya aku ngerasa misalnya berat badan normal aku segini, aku harus di bawahnya biar kelihatan proporsional. Kan aku merasakan aku yang melihat diri aku ya, jadi mau bagaimanapun aku tahu takaran yang pas untuk diri aku gitu guys, seperti itu. Dari kemarin juga teman aku nanyain tentang diet soalnya. Personally aku nggak pernah disuruh diet, tapi aku menyuruh diri aku sendiri untuk nggak diet sih, lebih ke jaga pola makan sama lebih ke
makan makanan yang sehat. Gimana kaget turunin berat badan? Aku lebih ke ya itu tadi, jaga pola makan sama makan sehat. Makan sehat tuh maksudnya bener-bener makan yang bukan bahan olahan gitu. Misalnya kan sekarang udah ada olahan kayak nugget atau sosis, tapi kan itu dari daging kan. Sebisa mungkin makannya ya udah dagingnya gitu, jangan yang benar-benar udah sangat amat diolah. Jadi benar-benar proteinnya dari si daging itu. Makan buah sama minum air mineral sih. Aku dari kemarin sarapannya susu, terus nanti siangnya baru makan. Ingat tuh guys, kan cara orang beda-beda ya. Kalau misalnya cara aku kebetulan banget seperti itu, jadi kalian harus coba menemukan cara untuk kalian sendiri. Terus aku kan kebetulan juga kegiatannya banyak ya, jadi mungkin kalian sesuaikan dengan kegiatan kalian juga. Wish, thank you Kak Emen, terima kasih. Oh iya, tadi kan asap kita gini ya, tuh biar terang. Sebentar guys. Oke. Hujan nggak? Nggak hujan tapi mendung. Kemarin juga gitu guys, mendung, tapi habis itu panas lagi. Kita bacain komen ya. Ntar guys, nih kalau baca komen harus deket ini dan sefokus ini. Tips naikin berat badan dong gitu sekarang. Kalau itu kayaknya banyak-banyak makan protein ya. Aku pernah lihat tips yang dia mau mengurangi berat badan sama dia mau naikin berat badan. Kalau misalnya ngurangin berat badan itu banyakinnya sayur, buah, serat pokoknya kan. Nah, porsi proteinnya didikitin. Nah, kalau misalnya naikin berat badan, porsi proteinnya dibanyakin. Gak tau guys, nanti ya aku jadi dokter dulu deh. Aku takut misinformasi ya guys. Pokoknya itu juga tetap harus kalian tanya ke dokter, terus coba research juga. Aku kurang tahu sejujurnya. Yeah. Aku takutnya misinformation. Thank you Kak Pramono. Kebetulan research yang aku cari cocok dengan diriku ya, jadi sebenarnya kalian juga harus research.
chef dia biasa, tapi kalau misalnya chef gitu dia juga tahu guys tentang protein, serat dan lain-lainnya, dia juga jago bidangnya. Thank you giftnya ya. Itu dari siapa tadi nggak kebaca? Akhir-akhir ini ke scroll guys. Kalau misalnya aku baca komennya setengah-setengah gitu, itu ke scroll ya. Sebelum masuk JKT udah tahu JKT belum? Udah tahu? Tips biar tinggi gigs. Sejujurnya dulu waktu aku SMA, aku setiap malam sebelum tidur aku minum susu. Aku nggak tahu itu bikin tinggi atau enggak, sejujurnya. Tapi itu yang aku lakuin. Cuman aku nggak tahu. Thank you. Siapa nih? Opung, thank you. Kalau itu sepertinya kalian juga ya tanya ke yang lebih berpengalaman dan benar-benar orang yang berada di bidang itu ya. Tanya dokter guys. Empat hari lagi kamu 7 tahun di JKT. Iya ya, 4 hari lagi, emang iya. Oh ya udah nanti. Nggak kerasa ya udah 7 tahun. Kamu kali yang nggak kerasa. Aku mah kerasa. Kan aku yang ngejalanin. Nggak, emang nggak kerasa guys. Aku juga kalau misalnya lihat ke belakang kayak, wow, dulu aku sekecil itu ya. 7 tahun itu, anak itu udah SD kelas 2. Tapi ada juga yang SD-nya kelas 1-nya 7 tahun. Dulu aku SD-nya dari waktu umur 6 tahun guys. Jadi perbandingannya itu. Thank you Opung Dika, thank you. Jadi dulu aku SD-nya umur 6 tahun. 6 tahun pas. Jadi kelas 2-nya itu udah umur 7 tahun. Tapi sekarang emang banyaknya kayaknya SD 7 tahun. Mungkin aku SD udah berapa tahun yang lalu tuh, 17 tahun yang lalu ya, apa 16 tahun yang lalu. 7 years old is primary 1, ya kan. Di sini juga banyak yang 7 tahun kelas 1. Ya aku masuk ke JKT waktu itu umur 16 tahun, mau 17, deket banget mau ke 17. Pas event handshake pertama, waktu itu kita belum handshake, itu aku ulang tahun yang ke 17 tahun.
tinggi sekarang berapa gitu. Sekarang sebenarnya terakhir aku ukur itu 165, cuman aku nggak tahu apakah dia bisa berkurang. Sebenarnya bisa berkurang ya gara-gara skoliosis, tapi nggak tahu apakah sudah berkurang atau belum. Tapi aku maunya sih semoga tidak berkurang. Sebenarnya sebentar lagi aku mau mengakhiri live ini sih. Dari tadi sepertinya juga akan hujan, tapi masih mendung sih, belum hujan. Aku mau ketemu sama teman aku guys. Kita sering ketemu tapi nggak tahu deh. Jakbar deres gitu. Ya semoga, tapi semoga pas aku jalan nggak hujan. Bentar lagi mungkin kita akan bacain top gifter beberapa menit lagi. Mau ketemu sama teman sekolah aku guys. Kemarin aku habis ketemu sama teman kuliah, hari ini aku ketemu sama teman sekolah. Kadang-kadang aku kalau libur juga gitu sih guys, dimanfaatkannya buat ketemu sama teman-teman aku yang jarang ketemu. Oke, sekarang sudah saatnya kita bacakan top gifters. Oke, kita baca dari nomor 1 ya kawan-kawan. Di nomor 1 ada Kak Syafiq Hashim. Thank you Syafiq. Di nomor 2 ada Kak Victo. Thank you. Di nomor 3 ada Kak Sipen. Thank you so much. Terus ada Opung Dika, terus ada Kak Kokoya, terus ada Kak Emer, ada Kak Gora, ada Kak Natania, ada Kak Pramono, ada Kak Ipo, ada Kak Niko, ada Kak Fatur, ada Kak Tri, ada Kak Uhan, ada Kak Nam, ada Kak Moke, ada Kak Yudhistira, ada Kak R Kurniawan, Kak Juseo, ada Kak Fadil, ada Kak Dani, ada Kak Septi, dan ada Kak Mofis. Oke, thank you so much semuanya. Ada 50 orang di top gifters. Thank you. Nanti kalau misalnya udah 30 Juni benar-benar officially umur aku 24, kita bacanya sampai nomor 24. Terima kasih banyak semuanya, kita ketemu lagi secepatnya. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air mineral yang cukup, beserta vitamin, juga makan makanan sehat. Terima kasih banyak.
semuanya. Makasih yang udah nonton, makasih juga gift-giftnya. Thank you juga komen-komennya. Besok sepertinya akan live lagi, cuman kita lihat dulu ya. Lihat keadaan, lihat kondisi. Terima kasih banyak yang masih berlibur, selamat menikmati hari libur ya. Yang sudah berkegiatan, semoga kegiatannya lancar. Bertemu lagi secepatnya. Thank you semuanya. Bye. Dadah.